Tapi kalian tunggu, waktu akan berputar. Semua catatannya akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, kau penjarain kalian semua ini. Hai Ahok, saya lagi di Singapura, panas lihat gaya lu ngotot di semua medsos. Kamu kan komisaris, apalagi komisaris utama dengan gaji miliaran di Pertamina. Tugas komisaris adalah termasuk mengawasi pelanggaran yang sekecil apapun. Apalagi ini mega pelanggaran, benar-benar pelanggaran yang sangat besar. Sekiranya pun kamu tidak tahu, setidaknya kau harusnya mengatakan minta maaf kepada publik, terlepas dari apakah kau bersalah atau tidak. Tapi gayamu itu ngotot. Aduh, Ahok kamu. Ya. Buat gua, video Hotman Paris yang berdurasi kurang dari 2 menit menunjukkan logika fallacy atau kesalahan logika, yaitu cara berpikir yang menyimpang dari aturan logika yang benar. Kesalahan ini dapat menghasilkan kesimpulan yang salah atau tidak adil. Waduh, kok bisa seorang lawyer yang dikenal seantero jagat raya seperti ini ya logikanya? Apa jangan-jangan otaknya juga udah ikutan tuh ketinggalan di gorong-gorong seperti Ternak Mulyono lainnya? Dampak logical fallacy memanipulasi argumen, membuat klaim yang tidak berdasar, mengalihkan perhatian dari isu yang sebenarnya, menyesatkan orang lain, menutupi kebenaran atau fakta. Yes, itulah yang dilakukan saat ini oleh seorang lawyer kaliber dunia, Hotman Paris Hutapea. Miris. Hotman Paris menyerang Ahok di media sosial setelah Ahok buka suara terkait adanya dugaan skandal mega korupsi di Pertamina. Serangan Hotman ini seru, tapi sayang banyak yang ngaco. Dan gua menilai akhir-akhir ini gayanya Bang Hotman udah nggak menunjukkan dirinya seorang lawyer profesional juga pakar hukum. Tapi gua melihat sekarang gaya nyinyirnya itu udah kayak buzzer murahan. Ups, maaf loh Bang Hotman. Kenapa sih gue bilang Hotman ini logical fallacy? Yuk kita bahas sama-sama. Salam hormat Bang Hotman, lawyer kaliber dunia. Sorry ya gue bahas lu yang saat ini abis dihujat netizen karena mulut nyinyir lu Bang. Pertama, logika ngawur. Karena dulu diam berarti ikut salah. Narasi Hotman ini sama dengan fallacy of false cause. Kesalahan logika yang terjadi ketika seseorang menganggap bahwa satu peristiwa menyebabkan peristiwa lain tanpa bukti yang memadai. Hotman berargumen bahwa karena Ahok tidak mengungkap kasus ini saat masih menjabat sebagai komisaris utama Pertamina, maka Ahok pun harus ikut bertanggung jawab. Contoh simpel nih Bang, bayangkan ada orang yang menyalahkan satpam komplek karena rumahnya kemalingan. Pak Satpam, gara-gara Anda juga nih rumah saya kemalingan. Kalau Anda benar-benar jaga, pasti maling nggak masuk. Padahal pencurian itu bisa terjadi karena faktor lain seperti malingnya lihai, adanya celah keamanan, malingnya kerjasama dengan orang dalam atau hal lain di luar kendali satpam. Begitu juga dengan Ahok, hanya karena korupsi terjadi saat dia menjabat bukan berarti dia penyebab atau harus bertanggung jawab. Kedua, serangan pribadi yang gak nyambung. Ad hominem fallacy. Kesalahan logika yang menyerang karakter lawan bicara bukan argumen yang disampaikan atau serangan pribadi. Dia menyebut Ahok cuap-cuap seolah manusia suci dan menyarankan agar Ahok menggunakan otaknya lebih baik. Alih-alih bukan membahas inti masalah korupsi di Pertamina, Hotman malah sibuk menyerang karakter Ahok. Mirip seperti debat di warung kopi, kalau kehabisan argumen seranglah pribadi lawan, cemen. Ya teman-teman, itulah tadi mengenai ketika Hotman Paris ya menyenggol Pak Ahok atau mengomentari bagaimana ketegasan dari Pak Ahok ketika korupsi Pertamina mencuat ke publik. Kita tahu betul bagaimana suara Pak Ahok teman-teman. Ya teman-teman, ya mohon maaf lagi bereaksi di luar ya, ada pekerjaan yang dikerjakan. Oke, kita lanjut. Ya, ketika korupsi di Pertamina mencuat ke publik, maka salah satu yang menjadi garda terdepan atau yang bersuara keras dalam korupsi ini adalah Pak Ahok atau Basuki Cahayapurnama.
Dan disitulah kata Hotman Paris dia panas ya ketika dia masih ada di Singapura pada saat itu. Kenapa? Karena menurut dari Hotman Paris bahwa Pak Ahok ini kan sebagai Komut Pertamina, Komisaris Utama PT Pertamina, dan pekerjaannya adalah pengawasan dalam Komut Pertamina. Nah, ini yang dikomentari oleh Hotman Paris bahwa katanya ya harusnya Pak Ahok tahu ya korupsi ini, karena korupsi ini sangat besar sekali. Nah, tentu ya Hotman Paris menyampaikan argumennya ya dengan nalarnya sendiri dan juga bagaimana pemikirannya sendiri. Oke, korupsi di Pertamina teman-teman ya sudah ditangani di Kejagung, dan kita melihat bagaimana akhir dalam penyelesaian korupsi ini, dan para tersangka sudah dipenjara sekarang ini. Anak Riza Khalid dan para petinggi Pertamina divonis bersalah dalam kasus korupsi data tata kelola minyak mentah ada kaitan dengan BBM oplosan. Nah, ini dulunya ada kaitan dengan BBM oplosan dan lain sebagainya, teman-teman. Oke, 9 terdakwa dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Persero divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 9 sampai 15 tahun penjara. Meski disebut terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi, tudingan mengenai bahan bakar minyak oplosan justru tidak muncul dalam putusan hakim. Nah, teman-teman, ya memang korupsi ini di negara kita bukan sesuatu masalah yang remeh-temeh. Ini adalah masalah akar dari masalah bangsa, akar dari masalah negara, karena seperti yang sering disampaikan oleh Pak Ahok atau Basuki Cahayapurnama bahwa akar masalah negara ini adalah masalah korupsi. Ketika korupsi sudah diberantas, sudah diatasi sedemikian rupa, maka ya bisa diwujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, pembangunan negara bisa diwujudkan. Nah, tentu ini adalah tugas dari pemerintah sekarang, harusnya ya fokus dalam memberantas korupsi, karena ketika itu sudah fokus maka pembangunan itu bisa nanti terrealisasi. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa terrealisasi, dan program-program unggulan pemerintah itu bisa terrealisasi kalau korupsi sudah diatasi, artinya dananya sudah ada, tidak ada yang dikorupsikan. Oke, vonis terhadap ex-pejabat Pertamina dan anak pengusaha Riza Khalid ini belakangan dinilai bermasalah. Menurut pengamat, masyarakat seperti ditipu kejaksaan mengenai penanganan kasus yang diklaim terkait oplosan. Selain itu, kekhawatiran konsumen atas kualitas BBM tetap harus dijawab secara terbuka. Ya, memang teman-teman, pada saat itu banyak konsumen yang masyarakat yang khawatir bagaimana dengan oplosan tersebut, tapi sudah diberikan ya baik itu di Pertamina maupun juga bagian dari Kejagung menjawab pertanyaan-pertanyaan dan kekhawatiran masyarakat tersebut terkait dugaan oplosan dalam minyak. Sejak awal sebetulnya penuntut tidak kredibel karena data yang disampaikan ke publik ternyata beda dengan yang disampaikan di pengadilan. Ini kan semacam menipu publik, katanya oplosan ternyata soal persewaan kapal, ujar Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, yaitu Danang Widoyoko. Nah, kemudian teman-teman, kejaksaan menggalang dukungan publik yang ternyata tidak ada faktanya. Sementara itu, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI, Niti Emiliana, menyampaikan meski putusan pengadilan tidak menyinggung isu BBM oplosan pada waktu itu, kekhawatiran konsumen atas kualitas BBM tetap harus dijawab secara terbuka. Kemudian pemerintah perlu memastikan dan membuktikan kepada publik bahwa kualitas dari BBM aman, sesuai standar, dan tidak ada praktik yang merugikan konsumen, ucap Niti. Nah, pada Kamis 26 Februari malam hingga Jumat 27 Februari, ya, sidang vonis terhadap 9 terdakwa dilakukan secara bertahap. Nah, kita tahu betul teman-teman bahwa Pak Ahok juga karena dia sebagai komut di Pertamina, ya, beberapa kali dipanggil dalam
kasus Pertamina ini, kalau tidak salah sekitar 3-4 kali dia sudah dipanggil oleh Kejaksaan Agung, dan tentu ya jawaban-jawaban atau keterangan-keterangan dari Pak Ahok ya menjadi dasar bagi Kejagung dalam menetapkan para tersangka atau mengembangkan sayapnya untuk mencari siapa pelaku-pelaku berikutnya dalam korupsi di Pertamina ini. Dan ini sangat penting sekali, seperti yang pernah disampaikan oleh Pak Ahok bahwa ya jangan ya hanya ganti pemain saja. Ya kalau hanya ganti pemain saja ini di penjara dan muncul yang baru. Nah, harusnya benar-benar diberantas dari akarnya, sehingga ya bukan ganti pemain lagi, tetapi memang sudah benar-benar diberantas tindakan-tindakan korupsi di Pertamina. Memang ini adalah tindakan korupsi yang sangat besar, teman-teman. Dulunya dikabarkan hampir kuadriliun ya. Oke, pada sesi pertama, ex-direktur utama PT Pertamina Patraniaga, Rifa Sihaan, menghadapi vonis lebih dulu bersama Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga pada saat itu, Maya Kusmaya, dan VP Trading Operation PT Pertamina Patraniaga, Edward Connett. Nah, kemudian kita lanjut, di sini dikatakan selanjutnya Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, yaitu Sani Dinar Saifuddin, teman-teman, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Fernandi, dan VP Feedstock Manajemen PT Kilang Pertamina Internasional Agus Purwono menjalani sidang putusan. Kemudian teman-teman, sesi terakhir berasal dari pihak swasta, yaitu beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa Muhammad Heri Andianto Riza, Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim Dimas Waharspati, dan Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur PT Orbit Terminal Merak Gading Ramadan Jodew. Nah, teman-teman, mengenai persoalan oplosan dan perbedaan mengenai kerugian negara, Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung, yaitu Anang Supriyatna, menghormati putusan hakim. Namun demikian, saat ini penuntut umum akan mengajukan upaya hukum banding. Nah, sebelumnya Anang pernah berkata terminologi blending masuk dalam dakwaan terkait dengan pencampuran bahan bakar, bukan oplosan seperti yang pernah ramai dibicarakan. Nah, teman-teman, siapa saja para terdakwa dan apa vonisnya? Kejagung menetapkan 18 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang sempat ditaksir merugikan negara hingga 193,7 triliun. Namun pada sidang yang digelar 27 sampai 28 Februari 2026, 9 orang yang menerima vonis mereka adalah: Rifas dinyatakan bersalah melalui korupsi secara bersama-sama dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Persero. Ia divonis pidana penjara 9 tahun. Terdakwa juga divonis membayar denda sebesar 1 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayar, harta benda dapat disita, dan apabila harta benda tidak mencukupi dapat diganti dengan pidana penjara selama 190 hari. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rifa Sihaan dengan pidana 9 tahun penjara dan denda 100 miliar subsidiar 190 hari penjara, kata Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji Pengadilan Tipikor Jakarta. Kemudian hukuman ini lebih ringan dan tuntutan 14 tahun pidana penjara oleh jaksa penuntut. Rifa disebut melakukan tindak pidana dalam proyek impor produk kilang bersama-sama dengan Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga Maya Kusmaya dan VP Trading Operation PT Pertamina Patraniaga Edward Con. Serupa dengan Rifa, Maya juga dijatuhi pidana penjara 9 tahun dan denda 1 miliar subsidiar 190 hari penjara. Hukuman ini juga lebih ringan dari tuntutan terhadap Maya, yakni 14 tahun penjara. Majelis Hakim dalam pertimbangan menyebut Rifa dan Maya memberikan perlakuan istimewa kepada sejumlah perusahaan asing, salah satunya terkait usulan dari Maya tentang hasil pelelangan khusus gasoline RON 90 dan RON 92 pada 2023 yang melibatkan BP Singapura,
PT LTD, dan Sinochem International Oil Singapura PT LTD sebagai calon penggagal tender. Nah, itu teman-teman ya mengenai kasus di Pertamina ini, bagaimana gejolak dan lain sebagainya. Silakan memberikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.